Assalamualaikum, ketemu kembali bersama saya Sugeng Winarno, CGP asal Ketapang, Kalimantan Barat. Baiklah sahabat CGP, video kali ini merupakan tugas dari modul 3.1 pengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yakni koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara memandang kita guru ini adalah seorang penuntun segala kekuatan kodrat anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak didik kita ini sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Penuntun di sini ditekankan sebagai pemimpin pembelajaran yang pastinya lebih berpihak kepada anak. Oleh karena itu, kita sebagai guru mesti dapat menciptakan situasi sekolah ataupun pembelajaran yang kondusif. Lantas, bagaimana cara mewujudkannya? Hal ini dapat kita lakukan dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutbudi Handayani. Jika dimaknai pandangan ini, maka dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan lebih berpihak kepada murid, dan yang pasti memerdekakan murid dalam mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan pilihannya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Namun, pada saat pengambilan keputusan, tentunya kita mesti memperhatikan nilai-nilai yang berlaku, seperti halnya nilai kejujuran. Maka, suatu keputusan dapat diambil dengan baik. Sebagai calon guru penggerak, ada nilai yang mesti dipegang teguh, yakni yang pertama mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan yang pastinya berpihak pada murid. Nilai ini diperuntukkan untuk kita menghadapi suatu dilema etika ataupun bujukan moral, sehingga dalam pengambilan keputusan dapat kita lakukan dengan tepat berdasarkan nilai, prinsip, ataupun pendekatan yang ada. Namun tak kalah penting, dalam pengambilan keputusan kita mesti menguasai kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka kita dapat mengambil keputusan dengan kesadaran penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Bagaimana cara atau tahapan yang dapat kita lakukan untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajaran? Tentunya, cara yang dapat tempuh yakni dengan menerapkan teknik coaching dengan model kita yang diadopsi dari model GROW. GROW adalah akronim dari Goal, Reality, Option, dan Will. Kenapa dengan teknik coaching? Seperti pandangan Ki Hajar Dewantara, kita ini adalah penuntun, dan coaching dapat kita maknai proses menuntun coach untuk memaksimalkan potensinya dalam pengambilan keputusan pada tiap persoalan yang terjadi, sehingga coach mampu menentukan keputusan terbaik atas masalah yang dihadapi. Melihat dari pandangan, nilai, dan cara yang ditempuh dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, tak jarang kita sebagai guru dihadapi dengan kasus yang berfokus pada masalah moral ataupun etika. Maka, nilai-nilai diri yang dipegang teguh oleh seorang pendidik akan sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang sudah kita ketahui, nilai yang dianut oleh guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid tentunya akan sangat mempengaruhi paradigma dan prinsip pengambilan keputusan seorang guru penggerak. Jika seperti ini, bagaimana agar kita dapat mengambil keputusan dengan benar, tepat sasaran, dan minim risiko bagi anak didik? Pengambilan keputusan ini dapat kita lakukan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Maka, diharapkan dapat diperoleh keputusan yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Apakah dengan menerapkan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman? Tentunya iya, karena dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat.
maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, apa setelah menerapkan 9 langkah tersebut dapat menghilangkan hambatan dalam pengambilan keputusan atau adanya perubahan paradigma pada lingkungan kita? Pastinya dapat menghilangkan semua hambatan tersebut. Namun, sebelum hambatan tersebut dihilangkan, kita juga mesti memetakan hambatan yang ada dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun hambatannya adalah yang pertama, kendala yang bersumber pada diri pribadi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, adanya rasa takut dari kegagalan mengambil keputusan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pada proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan pendapat sehingga sulit untuk mencapai kata sepakat. Lantas, apa hambatan ini akan kembali pada perubahan paradigma yang ada pada lingkungan kita? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Karena perubahan paradigma merupakan perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru ataupun berbeda. Dari semua hal yang didapat, apakah mampu mempengaruhi pengambilan keputusan? Tentunya yang dapat memerdekakan murid kita. Pasti iya. Karena sesuai dengan konsep Merdeka Belajar bahwa kita mesti berpihak kepada murid, serta posisi kita sebagai penuntun nanti dapat memberikan ruang gerak kepada murid untuk lebih percaya dengan potensi yang dimiliki, sehingga nantinya dapat terciptanya Merdeka Belajar. Dengan demikian, dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya sendiri, tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Jika tiap keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran lebih berpihak kepada anak, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif, khususnya dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, cermat dalam mengambil keputusan penting tentunya untuk kehidupannya sendiri. Secara garis besar, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita mesti mampu menempatkan diri sebagai penuntun ataupun pemimpin pembelajaran agar dalam pengambilan keputusan dapat lebih berpihak kepada anak. Hal ini sesuai dengan konsep Pratap Tridharma Ki Hajar Dewantara. Namun dalam pengambilan keputusan, kita juga memperhatikan nilai-nilai yang dipegang teguh, terutama nilai yang diyakini guru penggerak. Agar dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan baik dan tak kalah penting, sebelum mengambil keputusan, kita mesti menguasai kompetensi sosial emosional berupa pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, serta dalam pengambilan keputusan kita mesti dalam kondisi kesadaran penuh. Namun dalam proses pengambilan keputusan kita lakukan dengan menggunakan teknik coaching dengan konsep ketat. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan nantinya mampu memberikan jalan keluar yang tepat bagi masalah yang dihadapi. Tentunya dengan mengembangkan potensi yang ada. Nah, ketika permasalahan dapat ditentukan, kita dapat menerapkan 9 langkah pengambilan dan analisis keputusan guna menemukan solusi yang baik, serta membedakan jenis permasalahan yang dihadapi, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral. Baiklah sahabat CGP, itu merupakan tadi pemaparan dari koneksi antar materi yang sudah saya pelajari dari modul 1, modul 2 sampai modul 3.1 ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum, terima kasih, sampai jumpa, salam dan bahagia.